Hamas pamer kekuatan, namun Israel tetap unggul. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, Brigade Al-Qassam, sayap militer dari kelompok teroris di Gaza, Hamas mengeluarkan sebuah video yang menampilkan para sandera yang dibebaskan pada hari Minggu 19 Januari 2025. Dalam video ini, Hamas mempertontonkan kekuatan mereka. Para teroris ini masih bisa keluar menggunakan kendaraan mereka yang hampir sama dengan kendaraan yang digunakan ketika menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Mobil bak terbuka dan mereka menggunakan seragam, memakai seragam dan membawa senjata. Ini adalah drama pertunjukan yang ingin dipamerkan oleh Hamas. Mereka ingin mengatakan kepada dunia bahwa mereka belum kalah. Mereka masih eksis. Mereka masih ada di Gaza, bahkan sangat kuat. Tanpa malu-malu, mereka unjuk diri. Sayangnya Bapak Ibu semua, dunia menikmati pertunjukan dari Hamas itu. Dunia mengagumi kekuatan Hamas yang tidak sanggup dikalahkan oleh pasukan pertahanan Israel. Selama 15 bulan, tentara Israel IDF masuk ke Gaza, berusaha menemukan para sandera, dan hanya berhasil membebaskan 8 orang sandera secara hidup-hidup. Dunia seperti mengagumi kekuatan dari kelompok teror. Faktanya apa? Mungkin Bapak Ibu bertanya. Fakta Israel tidak mengarang-arang. Fakta Israel akan memperlihatkan berita-berita yang ada di Indonesia. Sindo Internasional ini bukti kemenangan nyata Hamas. 3 sandera Israel dibebaskan, 90 tahanan Palestina kembali ke rumah. Foto yang ditampilkan adalah foto Hamas dengan senjata. Kemudian ada kumparan dengan judul bagi Iran, gencatan senjata adalah kemenangan untuk Hamas. Ada juga Republika, kemenangan negosiasi Hamas, 1977 tahanan Palestina bebas, ditukar dengan 33 sandera Israel. Kemudian ada kolom di tempo.co yang ditulis oleh seorang pengamat Timur Tengah, Smith Al-Hadar, dengan judul Kehancuran Gaza dan Kekalahan Israel. Wilayah Gaza di Palestina porak-poranda akibat perang, tapi Israel dianggap kalah. Mengapa? Dengan tercapainya gencatan senjata, Israel telah gagal di semua front. Jadi Bapak Ibu semua, Israel kalah dalam perang melawan kelompok teroris Hamas. Hamas masih eksis. Hamas bisa bersembunyi di terowongan sehingga tidak ditemukan oleh tentara Israel. Hamas sangat pandai untuk menyembunyikan sandera sehingga Israel yang mengorbankan prajurit-prajuritnya hingga 400 orang tewas di Gaza. Israel kalah melawan kelompok teroris, tetapi Israel tidak kalah dalam hal moralitas. Dalam perang, Israel mengevakuasi warga sipil agar tidak terbunuh. Sebaliknya, Hamas
atau kelompok teroris lain yang ada di Gaza memakai warga sipil menjadi tameng manusia, sehingga mereka tewas dalam zona perang. Israel selalu perintahkan evakuasi. Moralitas Israel sangat jelas. Israel tidak menculik, tidak memperkosa warga sipil. Israel tidak membunuh begitu banyak orang dalam satu hari saja ketika serangan teror 7 Oktober terjadi. Israel kalah melawan kelompok teroris Hamas, tetapi Israel tidak kalah dalam kemanusiaan. Israel memberikan bantuan kemanusiaan agar orang-orang di Gaza, seperti yang Bapak Ibu lihat di video-video ketika pembebasan sandera, apakah mereka tampak sebagai korban kelaparan? Apakah mereka kelihatan kurang makan? Bapak Ibu bisa lihat, mereka punya handphone, mereka bisa punya listrik, mereka bisa punya akses telekomunikasi. Itu semua karena Israel, Bapak Ibu. Tidak ada orang kelaparan di Gaza. Bapak Ibu bisa lihat di video ini. Apakah ini wajah-wajah korban genosida seperti yang diklaim oleh beberapa tokoh di Indonesia? Fakta Israel hanya ingin kita semua ingat moralitas kemanusiaan itu adalah kompas kita, ukuran kita. Tanyakan kepada diri Bapak Ibu sendiri ketika melihat video-video ini, apakah ini adalah orang-orang yang Bapak Ibu bela? Apakah ini orang-orang yang Bapak Ibu dukung? Mereka ini adalah kelompok teror yang meneror untuk mendapatkan tujuan. Itulah definisi dari teroris. Kultur masyarakat macam apa yang bersorak ketika melihat Sandra dibebaskan? Saya mengajak kita semua merenung. Israel tidak pernah kalah dalam soal moralitas dan kebenaran. Am Yisrael hai, bangsa Israel hidup. Damai dimulai dari diri kita sendiri. Saya Monique Rakers. Salam damai dari Fakta Israel.